Halo teman-teman Ayos, kembali lagi di video kita kali ini ya. Kali ini aku akan tour kitchen punyanya orang Indonesia, yaitu punyanya Pak Hari Alamsyah. Nah, kita lihat dalamnya kayak gimana. Dan kalau misalnya studentnya ada pengalaman, bisa langsung co-op, ada kesempatan co-op di Peranakan Kitchen punyanya Pak Hari Alamsyah, langsung sama ownernya. Ini dia. Halo, jadi this is Peranakan Kitchen. Ini selaku ownernya. Ya, jadi gini, kalau ada beberapa anak Belgium, jika mereka ada pengalaman bagus, experience-nya fit, mereka bisa co-op di sini. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi membantu perkembangan itu ya. Dari experience mereka kita alokatin ke sini. Oh, gitu. Jadi selain mereka juga kerja di hotel, terus kita juga bisa juga kerja di sini juga. Ini kalau Peranakan Kitchen ini kita juga main produknya itu kita supply ke supermarket, kita corporate catering, dan kita juga a la carte. Terus habis itu kira-kira menunya sendiri apa aja Pak? Hanya makanan Indonesia saja atau ada Yang a la internasional? carte makanan Indonesia, tapi kalau seperti yang corporate catering itu kita lebih general. Bisa French Italian kayak akhirnya ini lebih ke French Italian, maafin ada experience, terus juga bisa Chinese food. Terus kalau umpamanya yang frozen, depends, kita frozen bisa Chinese and Indonesian, dan bisa Canadian juga. Oh, oke. Dan untuk range harganya apakah untuk per item atau ada harga grosirnya? Misalnya kalau beli partai banyak gitu, apakah ada diskon sendiri atau memang sama aja? Kita nggak ada diskon ya, beli partai banyak ya. Kita harganya gimana untuk harga itu? Nah, ini sama chefnya sendiri. Oh ya, jadi untuk harga sih kita belum nggak terlalu mahal ya, karena market kita untuk orang bekerja dan mahasiswa, tentunya student. Jadi benar-benar terjangkau lah, dan makanannya juga cukup mengenyangkan. Jadi ya itu. Oke. Ya. Terus Dan kita juga bakal mau buat diskon untuk student, jadi tinggal kalian show your student ID, will give like a 15% of discount. nice. Jadi Di sini banyak sekolah, ada Douglas College, ya kan? ya. Ada Douglas College, terus apa lagi ya? Itu ada high school di bawah sini ya. Beberapa high school Ada juga. Vancouver College juga di Iya. Boleh ini Pak langsung aja ditunjukin. Silakan. Tunjukin apa aja kitchennya, isinya apa aja. Ya, jadi ini ada station, kita keep dry storage. Kita punya di sini, terus di sini ada equipment, beberapa equipment. Jadi sistem restorannya ini apa? Take out. Ya, ini take out only. Ini kita bahasa gaulnya di sini ghost kitchen. Ghost kitchen. Jadi nice. kayak kita delivery kayak Uber Eat, DoorDash, Keep the Receipt, dan lain-lain. Ya, jadi kalau ghost kitchen itu nggak ada nama ininya formalnya, tapi mereka bikin semua makanannya. Terus kita nggak ada dine-in juga di sini. Jadi hanya take out pure dapur. Terus apa lagi? Terus ada freezer. Kita ada machine vacuum di sana, vacuum machine untuk supermarket. Jadi makanan kita vacuum untuk kirim di supermarket. Bisa ke kitchen. Ya. Ini ada working table yang biasa ada di commissary kitchen. Nah, yang normal ada sink, table, dan kita Hot station. Hot stationnya ada burner. There's an oven too. Oh, burgernya Ya, besar ya. ada burner, Oh, ada oke. deep fryer. Jadi kita prepare makanannya so far di sini. Ini combi oven. Ini ovennya keren sih, bisa untuk masak segala macam, hampir semua macam. Terus kalau untuk jam operasionalnya jam berapa aja? Operasional kalau untuk dari kita PKYVR atau Peranakan Kitchen, kita open dari jam 12 siang sampai 9 malam. Oh, oke. Cuma biasanya malam ada yang operasional lain, cuma different business. Ya. Oh, oke, lanjut. Lalu sini kita ada di dishwasher machine. Bisa dicek. Dishwashing machine. Kita ya cuci-cuci. Ada working table juga di dishwasher. And then walking cooler juga ada di sini. Kita keep barang-barang yang cool di sini, kayak dairy, produce,
Terus ini kan kayak makanannya dibikin apa aja gitu ya? Istilahnya kan ghost kitchen. Iya. Bikin dessert juga kah? Kalau so far dessert kita belum ada sih saat ini, cuma Ada soon ya? kita bakal buat dessert gitu. Jadi kita sekarang masih fokus ke makanan yang panas sama yang frozen. Jadi kalau frozen untuk yang ke supermarket, kalau yang panas untuk yang take out. Oh, biasanya kalau catering itu melayani berapa ratus customer? Apa ada partai? Misalnya kita limit 1000 customer, lebih dari 1000 atau 1001 kita nggak ambil. Depend sih yang pernah kita jalanin sebelumnya. Tahun lalu kita ada event dari Konsulat Jenderal Indonesia. KJRI ya? Ya itu handle sekitar 300. 300. Itu kanape fine dining. Ya, habis itu setelah itu kita ada handle event juga kayak Indonesian Festival gitu, ada 600 cover pengunjung ya. Terbanyak kira-kira sampai sejauh ini? So far sih 600 ya. So far 600. Oh, 600 itu nggak berhenti pasti. Ya mungkin soon bisa lebih banyak lagi. Wah, keren sih, keren. Kalau dari krunya sendiri, kira-kira satu kitchen berapa kru untuk handle 600 orang ini? 600 biasanya kita kalau misalkan ada event yang customer-nya banyak, contohnya kayak pengunjungnya banyak, kita biasa bakal invite beberapa volunteer gitu, atau yang kita biasa bilang daily worker. Kita ajak mereka tawarin kerja untuk 1 atau 2 hari untuk handle event gitu. Jadi kita bayar mereka per hour juga. Itu biasanya. Jadi kita cari kayak student mungkin yang butuh make more money, kita bisa ya. Tadi belum dikenalin nama iya. siapa? Nama saya Akira. Saya aslinya dari Bali, Indonesia. Saya di sini posisinya sebagai head chef untuk take care. Berapa lama kerja di sini? Di sini saya baru setengah tahun. Jadi start dari running awal untuk nge-grow up bisnis ini. Saya mau kayak kasih tau lah ke masyarakat Kanada, makanan Indonesia itu udah lumayan bagus lah untuk mereka kenalin gitu. Jadi nggak buat orang Asian juga gitu. Betul. Oke, gitu aja. Thank you buat Mas Akira. Sukses. Ya, suksema. Sukses. Atau mau kenalan sama Kita langsung. chef divisionnya sama Boleh. lagi Malvin? Boleh. Vin. Sekarang kita kenalan satu lagi sama salah satu orang Indonesia juga yang membuat makanan Indonesia di Vancouver. Nah, ini satu lagi. Perkenalkan dulu Mas, namanya siapa? Ya, halo, nama saya Malvin. Asli? Malvin Julian Cientoso. Aslinya mana? Saya asli Pontianak. Oh, asli Pontianak. Iya, Berapa lama udah Kalimantan kerja Barat. di sini? Oh, saya baru juga, kurang lebih 6 bulan lah. Oh, biasanya kalau di sini spesialisasinya di mana? Di makanan Indonesia di bawahnya Mas Akira atau Kita bareng di sini. Kita maksudnya tetap Chef Akira yang create kita, tapi kita kadang-kadang brainstorming juga bareng-bareng. Jadi gitu. gimana supaya quality-nya bagus Yeah. sama kita Jadi fusionnya gimana supaya cocok untuk orang di sini juga. Jadi teamworknya itu lebih kayak saling ngasih masukan satu sama lain. Benar. nggak ada perbedaan hot station cold station ya? Enggak. Untuk Jadi sekarang belum. so far kita take care semuanya. Ngomong-ngomong, di Kanada udah berapa lama? Di Kanada saya nggak terlalu lama juga sih, hampir setahun, hampir 1 tahun. 1 tahun, berarti datang tahun 2021. Iya 2021. Kalau saya 6 bulan kurang lebih. 6 bulan, berarti baru juga ya? Ya jadi Baru. sewaktu Malvin datang sini, saya udah tahu dia kan sebelumnya di Indo. Nah, Dia ada basic culinary, saya langsung invite dia buat bantu saya di kitchen seperti itu. the power of networking ya? Iya, that's Jadi, right. Iya. networking itu sangat penting sekali. Yaudah gitu aja, thank you guys. Thank you Ya, banget. thank you. Sukses di kitchennya. Thank you. Kita langsung balik ke Pak Hari lagi. Nah, sekarang kita sama Pak Hari lagi. Pak, kalau ini kan kitchennya Bapak, Ya. memang create makanan-makanan Indonesia. Nah, aku mau tanya persepsi dari ownernya langsung. Gimana? Yang paling enak menunya yang mana? Paling enak menunya ya, waduh ini semua enak semua ya. Semua Saya enak, bilang kan? Tergantung ya kalau suka Kelihatannya pedas. sih enak Kalau semua ya? suka pedas, ayam geprek atau sambal matah ini. Ah. Ya. Kalau yang suka pedas ya. Tapi kadang ada yang nggak seberapa suka pedas. Ini orange chicken ini. Yang lebih Orange manis. chicken? Ya, bisa seperti itu kalau di Indo namanya koloke ya. Oh, kayak iya. koloke rasanya. Kalau Pak Hari sendiri suka yang mana? Waduh, saya ini restoran saya jadi saya general, saya nggak ada milih ini. Oh, Semua suka semua- ini. semua suka iya, ya? favorit semua ini. Waduh, mantap. Ini pastelnya ini
Ini juga favorit, ini pastelnya, ini pastel rogot. Terus ini OTOT, ini kalau di Surabaya OTOT porong ini. Aduh, itu enak itu. Tapi isi babi ini. Oh, isi por. Tapi kita bisa request nggak kira-kira, Pak? Chickennya sold out. Oh, chicken sold out. Ini kalau di Surabaya kan OTOT porong ya. Iya. Terus banyak juga yang suka chicken skin ini ya. Kulit ayam. Nah, ini istri saya ini yang suka gitu ya. Chicken skin. Ngomong di sini mestinya order ini. OTOT sama chicken skin, ya kan? Terus kira-kira penjualannya gimana, Pak? Oke? Penjualan oke. Masih struggling gara-gara Covid atau berkembang? Covid is oke kok. Covid is oke ya. Kita di supermarket sekarang tambah sibuk juga. Kita jual frozen di supermarket. Terus soon kita masuk ke produksi besar-besaran, mau produksi tempe. Iya. Terus sudah siap banyak permintaan di supermarket, jadi kita malah labor shortage sekarang. Terus gimana nih kalau ada orang Indonesia yang pengen apply ke Peranakan Kitchen, apakah harus lewat Welsyang dulu? Kita lebih prioritize yang dari Welsyang. Itu dia. Kita prioritas dari Welsyang. Tapi yang kedua kita juga lihat attitude ya. Kebanyakan orang yang di Indonesia itu sampai sini mereka berpikir mereka masih jadi bos. Mereka dulunya Indonesia bos. Dan kalian harus tahu ya, kalau sudah sampai sini itu mulai dari nol semua. Soalnya saya tuh orangnya pinter perlu, tapi saya nggak perlu orang yang pinter. Saya perlu orang yang manut, tidak tahu apa-apa, bisa saya training. Tapi kalau yang sok tahu, pinter semua, mendingan saya cari orang lain. Soalnya saya di perusahaan sudah ada sistem. Jadi saya nggak perlu orang lain memberi saya sistem gitu. Jadi kalau mereka punya sistem mereka sendiri, yang mending di tempat lain gitu. Kita yang cari orang yang nurut, ada pengalaman, bisa di training, itu yang paling penting. Dan kuliah di Welsyang Institute. Dan kuliah di Welsyang itu yang penting. Di antara itu semua, attitude apa segala macam, penting. Welsyang Institute jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting. Soalnya gini, kita dapat beberapa orang ya, dapat beberapa orang itu, mereka itu selalu ngomong yang apply di tempat kita suka memberi kesempatan orang-orang untuk bekerja di tempat kita, memakai skill mereka yang ada sebelumnya di Indonesia. Tapi setelah mereka masuk, mereka itu berpikir kalau mereka itu di Indonesia dan mereka itu bisa lebih gitu loh. Masih mindsetnya masih itu keset Indonesia gara-gara lingkungannya orang Indonesia. Betul. Juga mungkin. Dan mereka lupa kalau mereka harus mulai dari nol gitu di sini. Itu yang penting sih. Seperti yang kita udah sebutkan dari kemarin-kemarin, bahwa hidup di Kanada ini kamu harus restart semuanya. Semuanya dari nol, dan ya kamu harus willing to learn, open your heart, mind, ear untuk mendengarkan, belajar hal yang baru. Jadi ya kita bersyukur ya, kita banyak staff kita juga tidak hanya anak Welsyang, tapi juga beberapa ada ibu rumah tangga, terus beberapa juga lokal, seperti beberapa tadi ada lokal, kita ada yang gimana ya, remaja seperti itu. Jadi kita very diverse. Tapi again, boleh apply, kita selalu hiring. Tapi yang kita cari itu attitude, keterampilan, pengetahuan, dan mau belajar. Belajarnya di Welsyang. Ya sudah Pak, thank you. Terima kasih sudah dibolehkan untuk mengunjungi Peranakan Kitchen. Thank you, sukses untuk bisnisnya. Thank you, sukses untuk Welsyang Institute juga. Mudah-mudahan banyak student Indonesia yang nyantol dan co-op, punya kesempatan co-op di Peranakan Kitchen. Jadi guys, sudah ada kampus murah lagi, sudah ada tempat co-op, mau ngasih pengalaman lagi. Apa yang kalian tunggu? Ya, langsung aja follow Instagramnya @eos.world, WORLD. Langsung aja klik di link tree-nya, isi data diri kalian, nanti kalian akan dibantu untuk pendaftaran sekolah di Welsyang Institute. I'll see you guys in the next video. Bye.